Beliau adalah kaprodi dari D3, maaf D4 keperawatan. Nah, kemudian saya sendiri Alfa Ceri Mustamu, saya dosen di D3 Keperawatan. Saat ini saya menjabat di Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Sorong. Jadi, semua yang berhubungan dengan proses yang ada di dalam Poltekkes Sorong ini dikomando oleh saya. Ini siapa ini? Tresia ini siapa ini? Siapa sih ya? Nah, untuk mata kuliah metodologi keperawatan itu nanti kita ada 32 kali pertemuan. 32 kali pertemuan itu karena 2 SKS. Jadi satu SKS-nya berisi 14 kali pertemuan kali 2, yaitu satu SKS untuk teori itu 170 dan satu SKS untuk praktek itu 170. Jadi dalam SKS teori itu ada pertemuan tatap muka seperti ini atau dalam bentuk video selama 50 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan untuk tugas terstruktur. Nanti Anda akan diberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri. Tugas terstruktur itu 60 dan tugas mandiri. Siapa yang videonya belum mic-nya belum mati, tolong di Nah, saya Alfa Ceri Mustamu tadi sudah bilang bahwa saya menjabat saat ini Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan. Kemudian saya usianya 29 tahun. Punya 1 orang istri dan punya 1 saya saat ini S2 pendidikan terakhir saya S2 keperawatan, S1 keperawatannya saya di Universitas Respati Yogyakarta, profesi nurse-nya juga di sana, dan saya lanjut di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta double degree dengan Khon Kaen University Thailand untuk peminatan medikal bedah. Subspesialisnya saya itu stroke dan luka. Nah, di Poltekkes Sorong itu saya mengisi beberapa mata kuliah penting. Mulai dari semester 1 itu ada anatomi, ada biomedik dasar, speknya ke anatomi fisiologi, kemudian ada metodologi keperawatan, di semester 2 itu ada keperawatan medikal bedah, terus dengan keperawatan medikal bedah 1, medikal bedah 2, nanti lanjut lagi ke keperawatan gawat darurat komprehensif, dan terakhir itu di riset. Ya, di riset untuk pembuatan karya tulis ilmiah.
Di prodi lain juga, di gizi juga saya mengajar. Nah, untuk pertemuan tadi saya sudah bilang bahwa kita akan berada di 32 kali pertemuan, kemudian 16 kali pertemuan untuk teori, dan 16 kali pertemuan untuk praktikum. Untuk teorinya sendiri, tadi saya sudah jelaskan bahwa tatap mukanya itu 50 menit untuk tatap muka, 60 menit untuk tugas terstruktur, dan 60 menit untuk tugas mandiri. Nanti untuk tugas mandiri dan tugas terstruktur saya akan kirim linknya. Sama juga dengan dengan tatap muka. Tatap muka entah nanti akan seperti ini ataukah dengan saya gunakan video di YouTube. Nanti akan saya kirimkan di video di YouTube itu atau di blog untuk materinya. Di situ sudah ada link untuk tugas mandiri dan tugas terstruktur. Jadi Anda tinggal klik, silahkan menjawab, cari nilai setinggi-tingginya. Seperti itu ya. Nah, untuk proses penilaian. Untuk proses penilaian sendiri, saya menggunakan proses rumus 4-3-2-1. 40%, 30%, 20%, dan 10%. Untuk UAS, ujian akhir semester, saya persentasenya adalah 40%. 40% sendiri. Jadi jika Anda merasa kekurangan di tugas, silakan Anda buat UAS-nya itu setinggi-tingginya. UAS-nya itu 40% sendiri, kemudian UTS-nya itu 30%. Nah, untuk tugas itu Anda akan mendapatkan nilai 20% di setiap pertemuan. Kemudian 10%-nya itu adalah kehadiran Anda. Jadi, saya jelaskan seperti ini. Biasanya nilai tugas dan kehadiran itu biasanya akan mendongkrak Anda punya nilai jika Anda kesulitan di UAS dan UTS. Nah, untuk UAS-nya sendiri, untuk tugasnya sendiri, untuk kehadiran, di dalam satu kehadiran itu Anda bisa mendapatkan nilai 30% sendiri, sama dengan nilai UTS. Kenapa sampai saya bilang begitu? Karena begini, Anda pada saat Anda masuk, otomatis Anda harus mengerjakan tugas dong. Nah, tugasnya itu kan ada dua, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Masing-masingnya adalah 10%, jadi 10, tugas mandiri 10, tugas terstruktur nilainya adalah 20%. Nah, pada saat Anda sudah masuk seperti ini saja, Anda sudah dapat 10%. Ditambah lagi dengan Anda mengerjakan tugas, itu Anda sudah dapat 20% lagi. Berarti sudah total Anda dapat 30%. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya saya tidak hadir? Kalau Anda tidak hadir, berarti otomatis Anda tidak bisa mengerjakan tugas terstruktur dan tugas mandiri. Walaupun Anda itu tahu linknya. Anda tahu linknya, tetapi Anda bisa mengerjakannya, tetapi secara otomatis di dalam sistem itu membaca nilai Anda itu langsung dihapus. Jadi Anda mengerjakan sampai sekuat apapun, Anda tidak akan pernah bisa masuk. Itu susahnya. Glory Pantri Stefan Solosa. Ada di mana orangnya ini? Tidur ya?
Oke. Nah, pada saat Anda tidak masuk, berarti Anda tidak bisa mengerjakan tugas. Otomatis pada saat itu, Anda punya nilai itu sudah 30% sendiri hilang. Nah, lebih sakitnya lagi adalah, ini kan ada 32 kali pertemuan, dipotong 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Iya kan? Nah, pada saat UTS dan UAS, Anda sudah kurang. Nah, berarti totalnya itu adalah ada 30 kali pertemuan totalnya. Jadi, setiap kali pertemuan itu 30%. Pak, bagaimana kalau seandainya saya tidak masuk? Ini kan nilainya itu dirata-ratakan. Nilai Anda dirata-ratakan itu, jadi ada 30 kali pertemuan, setiap pertemuan 30%. Ketika kita rata-ratakan, kalau Anda masuk selama 30 kali, berarti Anda mengerjakan tugas, berarti Anda mendapatkan 30% dong. Iya kan totalnya, rata-ratanya. Bagaimana kalau saya kurang 30, saya tidak masuk 1 kali pertemuan? Kalau Anda tidak masuk 1 kali pertemuan, berarti otomatis pertemuan yang lain itu akan berkurang persentasenya. Nah, jadi diminta pada Anda bahwa setiap kali pertemuan itu Anda harus hadir dan Anda harus mengerjakan tugas. Sudah mengerjakan tugas, Anda harus mencari nilai setinggi-tingginya. Jadi nanti saya akan membuat format untuk penugasan maupun ujian, itu Anda bisa langsung melihat nilai Anda. Anda harus bisa langsung melihat nilai Anda di situ, dan jika nilai Anda itu kurang, maka Anda harus mencari nilai setinggi-tingginya. Minimal standar di Poltekkes Sorong, nilai minimal itu adalah 59. Ya, 59. Karena minimal standar di sini nilainya adalah B, 59. Jadi Anda harus mengerjakan tugas itu minimal nilainya adalah, mau tugas, mau tes, mau UAS, itu harus 59. Nanti saya akan membuat satu formulasi nilai di mana penugasan dan ujian, di mana Anda bisa melihat nilainya dan merasa jika kurang, maka Anda harus naikkan nilainya sampai setinggi-tinggi mungkin mencapai batas maksimal dengan waktu yang ditentukan. Seperti itu. Ya, sampai di sini paham? Nah, untuk bagaimana dengan proses perkuliahan? Proses perkuliahan yang pertama itu adalah tata tertib. Yang paling saya tekankan di sini adalah tata tertib. Yang saya butuhkan di sini adalah disiplin. Jika saya menyuruh Anda untuk mengumpulkan tugas di jam 8.00, maka Anda harus mengirimkan tugas Anda itu adalah di jam 8.00. Jika Anda kurang dari itu, boleh. Kalau lebih dari itu, maka secara otomatis saya akan menghapus nilai Anda. Itu aturan mainnya seperti itu. Ya. Terus, kemudian, coba Anda berpikir bahwa kenapa dari tadi, mungkin nanti ada beberapa teman Anda yang tidak bisa mengakses link Zoom meeting ini. Karena di dalam aturan akademik Poltekkes Kemenkes Sorong adalah Anda diizinkan untuk masuk jika Anda belum terlambat lebih dari 15 menit. Jadi jika Anda terlambat lebih dari 15 menit, berarti secara otomatis Anda tidak diizinkan masuk di kelas atau bahkan masuk di dalam room ini. Begitupun juga dengan tugas. Saya tidak akan memberikan kelonggaran kepada siapapun. Saya tidak akan memberikan kelonggaran untuk siapapun. Oh Pak, saya punya saudara di Poltekkes Sorong. Oh, tidak ada urusan dengan itu. Pak, saya tidak punya pulsa. Saya tidak punya urusan dengan itu. Pak, saya tidak punya laptop. Bukan urusannya saya. Anda ketika masuk di sini, apalagi ini sekolah pemerintah, maka Anda harus siap untuk menjadi orang-orang pemerintahan. Karena kita di Poltekkes Sorong itu
selain menjalankan fungsi pendidikan, kita juga menjalankan fungsi pemerintahan. Ya, jadi Anda harus belajar untuk tidak manja, terus kemudian kelakuan-kelakuan masih SMA itu dibuang jauh-jauh. Kemudian untuk nanti pertemuan berikutnya, saya tidak akan melihat Anda menggunakan baju itu seperti orang di pasar, warna-warni. Waktu Anda PKKMB, Anda diminta untuk menggunakan jilbab hitam, baju putih, celana hitam, ikat pinggang. Selama pertemuan saya tidak akan melihat ada corak-corak yang lain selain yang ditentukan pada saat PKKMB. Apalagi kayak macam tadi itu pakai celana pendek, baru bangun tidur, baju kaos. Saya akan ingat kamu punya muka itu selama-lamanya kalau akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian, halo, masih aktif semua? Ada yang masih aktif? Masih? Oke. Untuk buku rujukan di sini ada banyak sekali. Buku rujukan di sini ada banyak sekali. Ada sekitar 7 buku yang dipakai. Ya, ada sekitar 7 buku yang dipakai. Nanti di RPS-nya ini ada 7 buku yang dipakai. Namun saya menyarankan Anda menggunakan buku ini karena buku diagnosa keperawatan Nanda ini yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran. Kalau saya biasanya bilang sama teman-teman kakak tingkat Anda itu adalah ini adalah Alkitab dan Al-Qur'annya perawat. Segala diagnosa itu harus diangkat dari sini. Ini biasanya yang saya temui itu adalah Anda membuat tugas itu adalah copy paste dari internet. Diagnosa keperawatannya itu acak-adut. Semua itu menggunakan buku ini. Karena di dalam materinya kita akan belajar, di dalam praktikum juga kita akan belajar untuk menggunakan bagaimana menggunakan diagnosa Nanda itu sebagai diagnosa standar untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Ya. Di sini saya punya ada 11 buah. Jika Anda mau, silakan bisa menghubungi saya dan datang ambil di kampus. Ya, saya punya ada 11 buah. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa diaktifkan videonya, diaktifkan mic-nya, langsung bisa bertanya, silakan. Nanti ditanya, Pak, bagaimana kalau saya sakit? Ya, kalau Anda sakit, silakan Anda kirim surat sakitnya. Tidak ada surat sakit dari orang tua bahwa anak ini sakit, oh itu zaman SMA. Surat sakit dari puskesmas, tidak ada di dokter praktek, nggak ada. Puskesmas dan rumah sakit. Ya, puskesmas dan surat sakit, puskesmas dan rumah sakit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sampai di sini cukup? Jika Anda ada yang mau ditanyakan, silakan bisa menghubungi WA saya, kemudian bisa inbox saya di Facebook, bisa bisa DM saya di Instagram. Bisa. Untuk video pembelajaran, semua sudah ada di YouTube. Nanti saya akan kirimkan video YouTube untuk bagaimana kita melaksanakan untuk materinya seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang mau ditanya. Martina Duit. Silakan Martina, aktifkan saja ininya.
mic-nya lalu silakan bertanya. Martina. Martina. Silakan, Dek. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, Pak, ini apa? Anak-anak banyak yang belum masuk ini, ada tanya di saya. Oh ya, bilang mereka selamat siang ya. Ya. Ya, bilang saja selamat siang. Paham kan maksud saya? Iya, Pak. Ada lagi? Saya Pak, ini mereka mau masuk tapi tidak bisa karena tidak bisa tersambung dengan Bapak. Anggap saja pintu kelas sudah ditutup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Cukup? Ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, video materi kita pertemuan kita pagi ini bisa Anda nonton lagi kalau ada yang masih kurang. Silakan nonton lagi di YouTube bisa. Nanti akan saya upload di sana. Oke? Cukup? Cukup? Oke, kalau tidak ada lagi saya cukupkan sampai di sini. Anda punya selamat pagi. Baik meeting ya.